Chapter kali ini dibuka dengan memperlihatkan kelompok bajak laut Kurohige yang diplekoto habis-habisan oleh Trafalgar Law dan para nakamanya. Dimulai dari sang kapten yang terlalu kepedean bakalan menang mudah, yang dikoplok bolak-balik oleh Trafalgar Law menggunakan kemampuan Awakening OP-OP Nomi. Kemudian Dokyu yang diplekoto oleh Shashi, dan Van Augur yang dibuat mati langkah oleh Beppo dan Jinbard. Sementara Jesus Burgess sepertinya dilempar Van Augur kejauhan di chapter sebelumnya. Jadinya setelah mencabut dan melempar sebuah gunung, sekarang dia sedang mengalami kesulitan untuk bisa kembali ke medan pertempuran. Mungkin saat ini posisinya sedang berlari menuju ke TKP, sehingga saat sampai di TKP nanti, pertarungannya sudah selesai. Nah, bagi sebagian orang, adegan demi adegan yang sangat memprihatinkan yang dialami oleh anggota kelompok bajak laut Kurohige ini mungkin terlihat seperti tanda-tanda nyata akan kemenangan kelompok Trafalgar Law. Tapi tahukah kalian, saat menghadapi port gas di es di Banaro Island, Kurohige juga sempat dibakar es terlebih dahulu. Saat mau menghabisi Shirohige di Marineford, Kurohige juga sempat dibacok terlebih dahulu. Saat memprovokasi Luffy di Impel Down, Kurohige juga sempat ditonjok terlebih dahulu. Namun pada akhirnya, Kurohige lah yang meraih kemenangan di akhir episode. Jadi, untuk para fanboynya Trafalgar Law, kalian jangan senang dulu. Apalagi pertempuran baru mulai saja, Trafalgar Law sudah langsung menggunakan kemampuan Awakening-nya. Bukankah saat pertarungan melawan Big Mom dulu, Trafalgar Law pernah bilang kalau dia hanya bisa menggunakan kemampuan Awakening-nya beberapa kali saja sebelum akhirnya kolaps kehabisan tenaga. Kemudian, teruntuk mereka yang menyasar kapalnya Kurohige untuk ditenggelamkan, kalian harus ingat, dalam cover story di awal chapter ini, diperlihatkan kalau yang menculik puding dari Whole Cake Island adalah Kuzan dan Van Augur. Saat ini Van Augur sudah ikut dalam pertempuran, dan puding juga sudah dikurung di dalam kapal tersebut. Bukankah itu artinya peluangnya sangat besar sekali jika Kuzan saat ini juga sedang berada di dalam kapal tersebut, dan sedang leyeh-leyeh di dalam kabin? Kalau dugaan saya itu benar, maka Penguin, Shashi, dan Polar Tang akan langsung tamat begitu Kuzan bangun dan membekukan air laut. Nah, dalam pertarungan antara Trafalgar Law versus Kurohige, ada satu percakapan yang menurut saya cukup menarik. Saat Trafalgar Law mengejek para komandan divisinya Kurohige sebagai jangkar karena mereka semua adalah para DF user yang tidak bisa berenang, Kurohige mengatakan bahwa ada alasan kenapa buah itu disebut dengan buah iblis. Buah iblis itu lebih banyak manfaatnya ketimbang mudorotnya, kata Kurohige. Dari kata-katanya Kurohige ini, satu hal yang saya tangkap adalah Kurohige sepertinya tahu betul segala sesuatu tentang buah iblis sampai ke akar-akarnya. Jadi selain Vegapunk, sepertinya hanya dialah orang yang bisa menjelaskan sejarah buah iblis secara utuh dan lengkap. Oleh karena Kurohige tahu segalanya tentang buah iblis, dan Trafalgar Law tiba-tiba langsung menggunakan teknik Awakening di awal pertarungan, maka bukan tidak mungkin jika Kurohige juga akan pamer kemampuan Awakening di chapter berikutnya. Entah itu Awakening Yami Yami Nomi atau Awakening Gura Gura Nomi. Kalau dugaan saya sih, Kurohige akan pamer kemampuan Awakening Yami Yami Nomi. Nah, saat Kurohige sedang debat publik dengan Trafalgar Law, Shashi, Penguin, dan Polar Tang menggempur habis-habisan kapal bajak laut Kurohige dari dalam laut. Ketika kapalnya mulai oleng, anak buah Kurohige yang bertugas menjaga sel puding mulai berbicara halu dan sombong. Mereka bilang, siapa sangka bajak laut hati ternyata begitu hebat dalam pertempuran di laut. Namun semuanya akan segera berakhir karena komandan mereka adalah Irjen paling kuat di konsorsium. Menanggapi celotehannya para kroco itu, dengan tenang Puding bilang, jika Mama masih hidup, kalian tidak akan bisa ngomong seperti itu lagi. Kata-katanya Puding inilah yang kemudian dipergunakan oleh berbagai pihak untuk mengklaim bahwa Big Mom memang benar-benar sudah tewas dalam pertempuran di Wano Kuni. Namun tahukah kalian, menurut perkataannya King Boom di manga One Piece chapter 843, Big Mom tidak mengizinkan anak-anaknya untuk membawa Vivre Card miliknya. Karena itu bisa membuat para homies bingung harus patuh kepada pemegang Vivre Card atau kepada Big Mom sendiri. Dengan begitu, bisa kita asumsikan bahwa saat ini anak-anaknya Big Mom tidak ada yang tahu pasti bagaimana nasib Big Mom saat ini. Karena tidak ada satupun dari mereka yang memiliki Vivre Card-nya Big Mom. Sehingga Puding mungkin mendapatkan informasi tentang kekalahan Big Mom hanya dari korannya Morgan. Makanya dia masih belum begitu yakin kalau Big Mom benar-benar sudah tewas. Nah, sebenarnya ada dua anaknya Big Mom yang memegang Vivre Card-nya saat ini, yaitu Lola yang pernah memberikan sebagian Vivre Card-nya Big Mom kepada Nami saat di Thriller Bark, dan Charlotte Perospero yang mungkin mendapatkannya dari Charlotte Amande yang mengambil Vivre Card-nya Big Mom dari celengannya Nami saat di hutan penggoda. Sayangnya,
Lola sudah putus kontak dengan Whole Cake Island dan nasib Perospero masih belum diketahui setelah dia dikuoplok oleh Nekomamushi di Onigashima. Jadi kalau ingin tahu apakah Big Mom sudah tewas atau belum, sebenarnya kalian hanya perlu bertanya kepada Nami karena dia memegang secuil Vivre Card-nya Big Mom. Namun saya rasa benar apa kata si Kroco. Era pemerintahan baru tidak akan pernah lahir jika Nenek Legend masih terus memegang kendali partai yang berkuasa. Apalagi sampai mati-matian mengusahakan putrinya yang useless sebagai penerusnya. Nah, melalui informannya, Fleet Admiral Akainu sudah tahu bahwa saat ini kelompok Trafalgar Law sedang terlibat konflik dengan kelompok Kurohige di Winner Island. Tapi Akainu bilang saat ini mereka terpaksa harus menunggu lagi. Siapa sih informannya Akainu? Kok informasinya bisa begitu up to date sekali? Mungkin ada sebagian dari kalian yang berpikir kalau informannya Akainu pasti adalah Aokiji Kuzan. Namun jika dilihat dari bentuk Denden Mushinya ini, sepertinya bukan deh. Selanjutnya, adegan berpindah kembali ke Egghead Island untuk melihat kelompok Luffy yang sudah berhasil kabur dari kejaran Brigadir Kuma dengan merubah penampilan mereka menggunakan kekuatan buah iblisnya Jewelry Bonnie. Di sini kita bisa melihat Jinbe dan Bonnie yang berubah menjadi anak-anak versi SBS serta Luffy dan Chopper yang berubah menjadi tua versi yang salah pergaulan. Kenapa saya sebut salah pergaulan? Karena di sini disebutkan bahwa usianya Luffy 70 tahun. Padahal Monkey D. Garp saja yang usianya sudah 78 tahun penampilannya masih gagah dan berotot. Nah, ketika kondisi sudah aman, Jinbe akhirnya mengeluarkan unek-uneknya tentang Bartholomew Kuma. Menurut informasi yang selama ini dia dengar, Kuma dulunya adalah Kim Jong-un versi Sorbet Kingdom. Karena gaya kepemimpinannya yang sangat diktator, Kuma kemudian diturunkan dan diusir dari kerajaannya sendiri. Kuma lalu alih profesi menjadi bajak laut dan kemudian tertangkap oleh Angkatan Laut. Oleh karena Kuma terbukti memiliki hubungan dengan pasukan revolusi, akhirnya pemerintah dunia memutuskan untuk menjatuhinya hukuman seumur hidup. Oleh karena Vegapunk tertarik untuk meneliti tubuhnya Kuma, dan Kuma sendiri ikhlas tubuhnya dijadikan sebagai objek penelitian, pemerintah dunia akhirnya mengizinkannya kembali melaut dan malah memberinya posisi sebagai salah satu Shichibukai. Namun Jinbe sendiri mengaku masih belum paham kejahatan berat macam apa yang dilakukan oleh Kuma, hingga pemerintah dunia menghukumnya sebegitu kejamnya. Mendengar ceritanya Jinbe ini, Bonnie langsung terlihat emosi. Sambil menyabetkan lightsaber yang entah sejak kapan dia dapatkan, Bonnie bilang bahwa semua itu hanyalah informasi hoax yang digaungkan oleh para buzzer terkutuk yang makan dari pajak rakyat. Kuma bukanlah pemimpin yang diktator dan korup. Dia adalah oposisi pemerintah sejati. Bonnie yakin pasti ada ancaman besar kepadanya yang membuat Kuma terpaksa mau bekerja sama dengan pemerintah dunia. Dalam kesempatan yang sangat emosional itu, Bonnie juga mengatakan kalau ayahnya adalah keturunan dari ras spesial. Namun, memiliki darah keturunan ras spesial bukan berarti pantas untuk dijadikan sebagai tikus laboratorium, bukan? Luffy sangat setuju dengan perkataan Bonnie, sementara Chopper terlihat penasaran dengan ras spesial macam apa yang Bonnie maksud. Dengan tubuh yang sudah kembali ke kondisi normal, Bonnie dan kawan-kawan sudah siap untuk menggeruduk tempat kerjanya Dr. Vegapunk. Ada dua hal yang ingin saya soroti dari adegan singkat ini. Pertama, terkait ancaman yang membuat Kuma terpaksa mau bekerja untuk pemerintah dunia. Sebenarnya sudah sangat jelas sekali bahwa Jewelry Bonnie lah yang digunakan oleh pemerintah dunia untuk mengancam Kuma. Karena sejak kecil, Bonnie sudah ikut dikurung di laboratoriumnya Vegapunk. Namun sepertinya, Bonnie sendiri malahan masih belum sadar. Kedua, ras spesial Bartholomew Kuma. Awalnya ada dua contoh manusia yang masih hidup yang memiliki fitur unik di tubuhnya yang masih belum masuk kategori ras tersendiri, yaitu Arbel alias King dan Marshall the Teach alias Kurohige. Berbeda dengan King yang sudah dikonfirmasi merupakan anggota ras Lunarian yang sangat langka dan sempat disangka sudah punah, meski diketahui memiliki susunan organ tubuh yang berbeda, Marshall the Teach masih belum dikonfirmasi sebagai anggota ras tersendiri. Dengan melihat bentuk dan ukuran tubuhnya yang nyaris sama, saya curiga kalau Bartholomew Kuma dan Marshall the Teach berasal dari satu ras spesial yang sama. Setelahnya kita masuk ke bagian akhir dari chapter 1064 ini. Walaupun ukurannya sangat besar, ternyata Vega Force One memiliki kemampuan untuk terbang berkat teknologi anti-grav yang terpasang di dalamnya. Dengan dibawa terbang oleh Vega Force, Thousand Sunny berikut para penumpangnya akhirnya sampai ke laboratorium utama Vegapunk yang posisinya berada di atas awan. Dengan memanfaatkan salah satu zat utama yang terkandung di dalam Sea Stone, yaitu partikel yang disebut dengan Pyrobloin, Vegapunk menciptakan Skypia buatan di atas pulau. Sementara pabrik awan buatannya sendiri berada di daratan di bawahnya.
Oleh karena awan buatannya Vegapunk ini bahan dasarnya sama persis dengan pulau dan laut awan di Skypiea, maka saya yakin semuanya bersifat permanen. Dengan kata lain, pabrik awan di bawahnya itu lebih seperti penyuplai bahan reklamasi untuk memperluas pulau awannya ketimbang sebagai fondasi penyangga pulau awannya. Kalau sebagai tangga untuk menuju ke atas awan sih masih mungkin. Intinya, jika pabrik awan di bawahnya dihancurkan, itu tidak akan serta-merta membuat pulau awan buatannya Vegapunk itu hancur dan jatuh. Malah tidak akan ngaruh sama sekali. Nah, selain Zoro dan Brook, para kru topi jerami yang ada di Tosen Sunny semuanya turun mengikuti Lilith untuk diajak bertemu dengan Vegapunk Shaka. Sekilas, mungkin ini adalah hal yang biasa. Karena tidak percaya dengan Lilith, Zoro memilih untuk tetap tinggal menjaga Tosen Sunny. Namun bagi kalian yang tidak men-skip arc Water 7, mungkin bayangan kalian akan sama dengan saya. Waktu di Water 7, Zoro pernah ditinggal sendirian menjaga Going Merry. Sementara anggota kru yang lain kelayapan di dalam kota. Saat sedang sendirian itulah, seorang penyusup tiba-tiba mampir ke atas kapal. Karena hidungnya panjang, Zoro sempat mengira kalau dia adalah Usopp, sehingga Zoro tetap tiduran dengan santai. Namun pada akhirnya dia sadar kalau si hidung panjang itu bukanlah Usopp, melainkan Kaku, yang kemudian di akhir arc menjadi lawan tandingnya. Dan ingatkah kalian, saat ini Kaku, Lucci, dan Stacy sedang dalam perjalanan menuju ke Egghead Island untuk menghabisi Vegapunk. Mungkinkah kejadian yang serupa akan terjadi lagi di sini? Patut untuk kita nantikan. Nah, sebelum masuk ke dalam laboratorium, para member topi jerami diminta untuk berganti pakaian terlebih dahulu di ruang transformasi yang sudah disediakan. Dan jeng-jeng, Nami dan Robin tampak menggemaskan sekali dengan kostum barunya. Saya harap karakter-karakter wanita yang muncul di Egghead Island nanti, kostumnya bakalan seperti itu semua. Tapi yang agak membuat saya bingung adalah kostumnya Franky. Oke, dia memang seorang cyborg, tapi nggak gitu juga kali kostumnya. Masa bola matanya bisa pindah di atas kepala seperti Mr. Crab? Anehnya lagi, di saat yang lainnya mengenakan headset berantena, Franky tidak sendirian. Tanda-tanda apakah ini? Chapter pun kemudian diakhiri dengan sebuah percakapan bias antara Dr. Vegapunk dengan seseorang. Siapa sangka, Dr. Vegapunk benar-benar memiliki hubungan dengan Monkey the Dragon, yang mana di chapter ini Vegapunk Shaka dengan sadarnya memberitahu Dragon kalau Vegapunk mungkin akan tewas dalam waktu dekat. Pantas saja, Dragon terlihat biasa saja saat mendapati Bartholomew Kuma yang diselamatkan dari Marijoa sudah kehilangan kesadarannya sebagai manusia. Kemungkinan besar, Dragon sudah tahu kalau Vegapunk masih menyimpan memori Kuma dan kesadaran Kuma masih bisa dikembalikan lagi. Pertanyaannya sekarang, kira-kira bagaimana Vegapunk akan tewas? Karena faktanya saat ini ada dua kelompok yang mengincar nyawanya. Pertama, jelas para agen CP0 utusan Gorosei. Kedua, ada Jewel Riboni yang katanya tidak akan segan menghabisi Vegapunk jika jawaban Vegapunk terkait Bartholomew Kuma tidak memuaskannya. Jadi, apakah Vegapunk akan tewas di tangan CP0 ataukah di tangan Jewel Riboni dengan lightsabernya? Atau jangan-jangan Vegapunk tewas hanya karena faktor usia saja? Karena yang ngomong soal kematiannya kan hanya Vegapunk Shaka. Jadi mungkin yang akan tewas ya hanya Vegapunk Shaka ini saja, yang merupakan yang paling sulung di antara keenam Vegapunk satelit. Atau mungkin malah dia yang original. Jadi karena usianya yang sudah tua, sudah waktunya untuk mangkat. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1064 ini menurut saya sangat keren sekali, baik alur cerita maupun penggambaran karakternya. Saya kasih rating 8 dari 5 untuk chapter kali ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.